Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang edukasi, motivasi perjalanan hidup, dan juga laku spiritual. Khususnya ini berhubungan dengan kerezekian. Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit. Sebahagia apapun orang itu, pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit. Dan kebanyakan orang-orang yang sukses itu karena lolos dari masa sulitnya. Nah, di sini yang saya ingin berbagi kepada jenengan. Cara agar kita terhindar dari kekurangan rezeki. Saya berbicara seperti ini karena saya pernah mengalaminya. Dan ini salah satu teknik atau cara yang saya lakukan dulu untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Khususnya uang. Cuman setiap perjalanan hidup orang pastinya lain-lain. Keyakinannya juga lain-lain. Makanya apapun yang saya sampaikan ini nanti, kalau itu berkenan buat panjenengan, monggo dilakukan. Kalau tidak, ndak usah. Karena apa? Kepercayaan, keyakinan kita lain-lain. Tidak harus sama. Mungkin sampean punya keyakinan sendiri. Jadi agar tidak bertentangan. Pertama yang saya lakukan dulu. Di saat saya jatuh terpuruk. Adalah membangun diri saya sendiri. Kembali ke diri saya sendiri dengan meditasi. Di saat meditasi itulah saya merenung tentang nasib saya. Tentang keadaan saya. Tentang ekonomi saya. Terus apa yang bisa saya perbuat ke depannya kalau saya seperti ini? Saya melihat keluarga saya melihat anak saya. Ya, semua saya lihat di situ. Agar apa? Bisa memotivasi diri saya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Dan setelah itu, di setiap meditasi saya selalu melakukan afirmasi ataupun mensugesti diri kita sendiri. Menanamkan dalam program pikiran kita. Saya harus bangkit lagi. Karena ndak enak. Orang itu kalau posisinya di bawah itu ndak enak. Jangankan temen gitu. Jangankan temen. Orang itu mau mendekat aja ragu-ragu, berpikir dulu. Yang sudah pernah di bawah pasti pernah merasakan. Ataupun yang sekarang lagi di bawah pasti merasakan. Ya jangan putus asa. Jangan lemah, jangan ngedon. Saya pernah mengalami itu. Makanya saya berbagi kepada jenengan semuanya. Nggak usah percaya saya. Karena apa yang saya bicarakan pasti sudah saya lakukan. Nah, di saat benar-benar terpuruk itu kembali ke diri sendiri, mengkaji diri kita sendiri, menelaah
tentang hidup kita, keluarga kita, dan kedepannya kita mau bagaimana. Apabila orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu? Kenapa kita tidak? Ada yang ngomong sabar, rezeki ada yang ngatur, sabar. Ya mungkin orang bisa seperti itu. Kalau saya, rezeki itu yang ngatur saya sendiri. Saya mau sukses ya terserah saya, saya mau ndak sukses terserah saya. Tergantung usaha saya, tergantung perjuangan saya. Karena yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri, tidak ada yang ngatur. Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Jadi buat panjenengan yang terjatuh, jangan berharap kepada orang lain. Bangkit. Yang bisa membawamu ke atas adalah dirimu sendiri. Entah bagaimana caramu, bagaimana usahamu, optimis, yakin. Itu adalah salah satu afirmasi juga. Itu adalah salah satu sugesti pikiran juga. Kekuatan pikiran kita juga. Karena di saat kita jatuh semakin parah karena kita ngedon. Kekuatan pikiran kita semakin lemah. Dan merasa itu sudah nasib, sudah takdir, yo selesai kalau. Tetapi afirmasi saja, ya tidak cukup. Harus ada gerak, harus ada vibrasinya, harus ada usahanya. Pertama yang saya lakukan setelah saya meditasi, mengkaji tentang diri saya, nasib saya, keluarga saya, ekonomi saya. Di situ saya afirmasi saya harus bangkit, saya harus bisa, saya mampu. Pertama yang saya lakukan adalah sujud di bawah telapak kaki orang tua saya. Itu vibrasi juga. Menyadari kesalahan diri sendiri. Meminta doa restu kepada orang tua. Karena tidak ada tempat yang paling angker, paling wingit, paling membawa berkah, paling membawa barokah, kecuali kaki orang tua saya. Di situ saya berangkat. Saya bawa bunga setaman, bunga 7 rupa itu pakai baskom. Itu saya cuci kaki orang tua saya. Keduanya saya cuci, sebagian saya minum, sebagian saya buat untuk mandi, membersihkan diri saya. Dan itu dilakukan juga oleh adik-adik saya. Adik-adik saya itu ngikuti di belakang saya. Walaupun dulu dia belum selesai sekolah. Karena yang dulu berjuang memang saya, sekolah-sekolahnya. Bukan Kang Tro itu tidak pernah sulit. Pernah. Bisa tahu caranya, ya karena ngalami bukan ceritanya. Bukan sekedar afirmasi saja, selesai masalah, enggak bisa. Afirmasi saja datang uang, enggak bisa. Vibrasi itu juga menentukan. Kalau kamu mengucap, kamu juga harus bergerak. Orang hidup itu gitu, kamu pengen es, ya kamu harus gerak ke penjual es. Nggak bisa pengen aja di rumah, terus es datang sendiri loh, siapa yang mau datang? Itu logika. Belajar yang logis-logis saja, yang real-real saja agar hidup sampean semua berubah. Nggak usah nyari yang goib, nggak ada keajaiban. Keajaiban itu ada karena kita ciptakan. Kesempatan ada karena kita buat. Boleh dibantah. Karena saya sudah ngalami. Orang ngomong saya ajaib kamu setahun sudah bisa. Loh, itu karena saya tahu caranya. Itu karena saya juga berusaha mewujudkan itu. Orang ngomong enak saja, kamu ajaib. Lah kita ya tetap berjuang, Bro. Nggak asal berharap saja gitu.
Makanya pembelajaran tuh pentingnya apa? Pemahamannya. Bukan masalah tekniknya, teorinya, pemahamannya. Agar apa? Tidak hanya memberi iming-iming kepada semuanya. Meditasi aja nanti kamu kaya. Nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Meditasi itu untuk mengkaji, afirmasi itu untuk menguatkan keyakinan diri, vibrasi itu untuk bergeraknya. Di saat meditasi, afirmasi dan, vibrasi disatukan, di situ kamu akan mendapatkan hasilnya. Kamu akan mendapatkan hasilnya. Kalau afirmasi saja nol, meditasi saja nol, nol besar. Harus ketiganya ini sinkron. Setelah saya sujud ke kaki kedua orang tua saya, yang saya lakukan apa? Ke makam-makam leluhur saya. Di situ saya menggali sejarahnya. Loh, kalau leluhur saya orang mampu lah, kenapa saya kok enggak punya? Itu jadi motivasi juga, jadi afirmasi juga. Jadi penyemangat diri saya juga. Itu saya lakukan. Itu belum cukup untuk menguatkan lagi afirmasi saya, untuk menguatkan lagi afirmasi saya atau vibrasi saya, energi dalam tubuh saya agar bisa sinkron dengan lingkungan dan yang lainnya, sehingga rezeki itu mudah dan juga bisa, merobohkan belenggu yang menyusahkan rezeki saya. Dari sujud sungkem ke orang tua, ke leluhur-leluhur saya, itu masih saya ada satu lagi yang saya lakukan, saya tuliskan. Keinginan saya itu saya tulis. Semua orang mengolok-olok saya, "Gila kamu," kata. Memang di situ waktu itu saya tulis 150 juta, saya pengen uang itu saja. "Gila kamu, ini apa?" "Uang," saya bilang. "Uang kok ditulis?" "Ya ditulis anu, biar paham, biar tiap hari saya tahu kalau saya pengen uang itu." Itu hanya afirmasi padahal. Nah, dari situ pengobatan saya berjalan, spiritual saya berjalan. Saya mendapatkan pundi-pundi rezeki setiap hari, tidak ada sendatnya. Ya saya sungkem, saya sering datang ke leluhur, saya tulis keinginan saya sering buat sesaji malam Jumatnya untuk menghargai leluhur saya. Saya bikin pendaringan untuk kelancaran rezeki saya, ya itu saya lakukan sampai sekarang. Terus Kang Tro sukses sekarang, lah ukurannya sukses itu masing-masing. Yang jelas saya sekarang nggak kekurangan makanan lagi, pengen apa ya ada, tidak meributkan penghasilan lagi, tidak harus kerja banting tulang lagi. Itu kalau bagi saya keberhasilan. Tidak harus uangnya banyak. Uang banyak itu belum tentu berhasil. Kalau zaman sekarang itu uang banyak itu bukan jaminan. Cuma rezeki saya memang luar biasa, perubahannya itu 360 derajat. Makanya saya kasih tahu jenengan, apabila jenengan dalam terpuruk sekarang, datang ke orang tua jenengan. Kalau sudah meninggal, datang ke makamnya. Bawa air, separuh siramkan, separuh untuk diminum dan mandi jenengan. Setelah itu datang ke makam-makam leluhur jenengan. Jangan mendoakan, minta restu. Minta restu. Tidak untuk mendoakan, minta restu. Kalau saya cucumu, kamu bisa sukses, kenapa saya enggak? Nggak usah berpikir rezeki ada yang ngatur, sampai ngatur dhewe wis. Sampeyan duwe dhuwit 1 juta reng mbok nggih tuku apa,
aturan dhewe, diatur sendiri. Yang ngatur rezeki itu siapa? Jangan pakai rasa, kalau pakai rasa kurang sampai 1 juta. Kalau ngatur sampean pakai pikiran, nanti cukup. Karena apa? Kalau pakai rasa, sampean mengikuti keinginan, tapi kalau pakai pikiran sampean mengikuti kebutuhan. Itu harus paham, agar rezeki sampean yo bener-bener luar biasa. Itu memang perjalanan saya sampai sekarang. Itu sudah dari saya sampai sekarang gitu. Kalau cuma nasehat, sabar, rezeki ada yang ngatur, nunggu waktunya itu adalah tiap hari, Kang. Tetapi saya yakin tidak ada yang bisa merubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Itu Tuhan sendiri yang berarti saya tergantung diri saya sendiri. Di saat sampean menyadari itu, sampean akan bangkit. Tidak tergantung dengan orang lain. Makanya buat panjenengan yang lagi belajar meditasi, kembangkan ke afirmasi. Buat jenengan yang lagi mendalami afirmasi, yuk jangan berharap afirmasi saja. Kembangkan lagi ke vibrasinya. Di saat meditasi, afirmasi, dan vibrasi jadi satu, apapun yang sampean inginkan akan terwujud. Akan terwujud. Karena apa? Sudah ada perenungan, ada ketegasan, ada usaha. Pasti wujud. Jangan mudah percaya dengan kita lihat. Ini kita belajar kasunyatan, ilmu hidup yang sebenarnya. Gak usah berharap keajaiban, ciptakan keajaiban. Kalau berharap jenengan akhirnya lumuh. Hanya menunggu, menanti, lumuh itu kalau orang Jawa. Ciptakan keajaiban dalam hidup jenengan sendiri. Ciptakan sejarah jenengan sendiri agar sampan itu bisa dikenang oleh anak cucu jenengan. Karena di saat sampan mati yang sampan tinggalkan itu kalau harta cepat habis, tapi kalau sejarah itu tidak akan ada habisnya. Sampai turun temurun nanti sampan akan dikenang. Roh sampan akan hidup terus di situ, di cucu-cucu jenengan. Tapi kalau yang sampan tinggalkan hanya harta benda, satu keturunan mungkin habis, apalagi zaman sekarang. Ini sengaja saya bagikan agar kita punya pemahaman. Bukan saya mengunggulkan diri saya sendiri, enggak. Saya berbagi pengalaman hidup. Kalau enggak sama, kalau ada kesamaan itu hanya kebetulan. Cuma yang terpenting di sini adalah niat, tekad, renungan diri kita untuk berubah dan merubah diri kita itu penting. Agar apa? Kita tidak kekurangan. Rezeki terus mengalir pada diri kita. Jangan sedikit-sedikit baru usaha nggak laku ngedon. Usaha ini nggak laku pindah lagi. Usaha ini lagi nggak aku pindah. Ini habis. Orang itu kalau pengen sukses ya telaten. Harus telaten. Jadi saya buka. Ini memang saya real saya lakukan sampai sekarang. Pendaringan tiap malam Jumat saya selalu kepada leluhur saya, sering datang ke makam-makam leluhur saya, sering meminta restu kedua orang tua saya. Itu memang sering saya lakukan sampai saat ini. Dan inilah yang saya rasakan. Nikmat luar biasa. Dari perjalanan dulu yang saya lihat, ya juga luar biasa. Tidak ada sesuatu itu yang langsung di puncak. Untuk naik gunung aja kita mendaki dari bawah juga berat. Buat panjenengan semuanya semangat.
Motivasi diri panjenengan sendiri. Dengan kekuatan pikiran panjenengan, dengan keyakinan diri panjenengan, dengan afirmasi panjenengan. Tapi ingat pesan dari saya, di saat sampean belajar meditasi, sampean juga harus mendalami afirmasi, sampean juga harus melakukan vibrasi. Saat 3 ini sampean lakukan bebarengan, sampean akan menemukan hasilnya. Tapi kalau hanya meditasi saja, ingin merubah nasib, nggak akan berubah sampai. Hanya afirmasi saja, ingin merubah nasib jenengan, lama jenengan. Harus bersama. Meditasi setiap hari, melakukan afirmasi, mensugesti, menanamkan kekuatan pikiran ataupun memori pikiran, dan melakukan gerakan. Bisa dengan berbagi, bisa saling menolong, bisa menghargai orang lain. Di situ sampai nanti akan menemukan kemakmuran dan kemuliaan dalam hidup panjenengan. Ini rahasia agar apa? Rezeki panjenengan tidak mudah tersumbat. Di saat kita mampu membahagiakan makhluk Tuhan yang lainnya, maka Tuhan juga akan membahagiakan diri kita. Di saat kita mau memberi kepada makhluk Tuhan yang lainnya, maka Tuhan juga akan mencukupi hidup kita. Itu real logika. Boleh dipraktekkan. Pertama, ke orang tua, sungkem, ke leluhur, afirmasi diri panjenengan, entah itu dengan semangat apa, saya harus mampu. Habis itu vibrasi juga, lakukan usaha. Jadi ada kajiannya, ada semangatnya, ada usahanya. 3 ini, itu akan merubah hidup panjenengan semuanya. Dari saya, hanya berbagi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beginilah Kang Tro, apa adanya. Ya karena pengalaman saya seperti itu, saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semua harus makmur, semua harus sukses, semua harus bahagia, dan semua orang itu berhak bahagia, berhak makmur, berhak sukses, berhak mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita dari alam semesta. Yakinlah alam semesta selalu memberkahi kita. Karena alam semesta selalu mendampingi hidup kita. Tanpa mereka kita tidak akan hidup. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi. Nuhun.